Pemecatan Dr. Piprim Basara bermula dari proses mutasinya ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dalam rangka penguatan layanan jantung anak. Direktur Utama rumah sakit tersebut, Wahyu Widodo, menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan dokter spesialis jantung anak dan menerima 2 nama, termasuk Piprim untuk mengisi kebutuhan tersebut. Setelah penempatan ditetapkan, manajemen rumah sakit berupaya menghubungi Piprim agar segera mulai bertugas. Namun yang bersangkutan tidak hadir untuk menjalankan tugasnya dengan alasan merasa proses kepindahannya bermasalah. Rumah sakit menyatakan telah melakukan berbagai pendekatan termasuk pemanggilan resmi dari pertemuan daring serta memberikan teguran tertulis terkait kewajiban disiplin sebagai aparatur sipil negara. Di sisi administrasi, pembayaran gaji dan tunjangan Piprim telah dialihkan ke Rumah Sakit Fatmawati dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak mutasi berlaku pada 26 Maret 2025. Pihak rumah sakit mengingatkan adanya konsekuensi apabila ia tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Menurut Wahyu, Piprim menyatakan siap menanggung risiko tersebut. Karena tidak pernah hadir bekerja sejak tanggal mutasi, Piprim dinilai melakukan pelanggaran disiplin berat. Dasar yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, yang mengatur pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri bagi pegawai yang mangkir 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. Sementara itu, melalui akun media sosialnya, Piprim menyebut dirinya diberhentikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pasien serta para peserta didik yang selama ini dibimbingnya karena tidak lagi dapat mendampingi mereka. Dalam pernyataannya, Piprim mengaitkan pemecatan tersebut dengan penolakannya terhadap mutasi yang dinilainya tidak sesuai asas meritokrasi, serta sikap kritisnya terhadap kebijakan kolegium yang dibentuk Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya dipecat oleh Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kepada seluruh pasien-pasien saya, khususnya di RSCM, murid-murid saya, mahasiswa saya, presiden, calon dokter anak, dan fellow calon konsultan jantung anak, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak lagi bisa mendampingi kalian-kalian dalam menempuh pendidikan kalian. Sebagaimana diketahui, 2 bulan sebelum saya dimutasi secara paksa oleh Dirjen Layanan Lanjutan Dr. Azhar Jaya, saya dipanggil oleh senior saya yang menyayangi saya, Profesor Rinawati Rohsiswanto, dan saya dikatakan oleh dia, Prim, kamu kalau tidak mau kooperatif dengan kolegium bentukan Menkes, kamu akan dimutasi. Sedangkan saya hanya menjalankan amanah Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang bahwa Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia tetap berdiri secara independen. Sehingga kami pada saat itu memperjuangkan independensi kolegium dan menolak kolegium itu ada di bawah Menteri Kesehatan. Perjuangan IDAI inilah yang kemudian ternyata dibenarkan oleh amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan kolegium harus independen. Namun demikian, perjuangan saya dan teman-teman di IDAI, juga para guru besar yang menginginkan kolegium ini tetap independen, berujung pada mutasi paksa. Dan karena saya menolak mutasi yang tidak sesuai dengan asas meritokrasi terhadap mutasi seorang ASN, kemudian saya dipecat oleh Bapak Menteri Kesehatan. Demikian pemberitahuan dari saya. Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh murid-murid saya dan pasien-pasien saya. Semoga anak-anak Indonesia tetap sehat dan saya bisa tetap berjuang di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.